Mulai Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhira waladdini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi yaqtahul abawabal khairi wa ya'laku abawabas syarri. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Wa qala Allah Ta'ala aidan fi suratil ukhra, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulihil karim. Yang kami hormati bapak-bapak aparatur pemerintahan kita, mulai dari jajaran bapak produsun, bapak-bapak ketua RW ataupun bapak-bapak ketua RT. Juga yang kami hormati bapak-bapak pengurus serta bapak-bapak pegawai daripada masjid kita ini. Juga yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu jemaah, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat. Kembali menjelang Isya ini, marilah sama-sama kita memperbanyak puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam ini kita masih diberikan oleh Allah Ta'ala kesehatan, kesempatan, sehingga dengan kesehatan, kesempatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu, tidak juga lupa kita melaksanakan momen kegiatan-kegiatan akhirat kita. Mulai dari tadi melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan wirid pengajian. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, selalulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan ketika dalam hidup dan kehidupan, dalam masalah amal-amal kebaikan, dalam masalah amal-amal yang soleh, dalam masalah bekal menuju akhirat nanti, diberikan oleh Allah kita sifat istiqomah. Amin ya rabbal. Apa yang dikatakan sifat istiqomah? Istiqomah itu berasal daripada bahasa Al-Quran. Kalau bahasa awaknya, teguh pendirian. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin yang berbahagia, ketika dalam masalah amal ibadah, amal-amal yang soleh, amal-amal kebaikan, jandanya awak itu semacam musim-musiman Bapak Ibu. Ini kadang-kadang dalam masalah perkara akhirat, dalam masalah amal yang soleh, dalam masalah amal-amal kebaikan, kadang-kadang ada semacam musiman ke awak Pak. Tiba musim rajin, tiba musim rajin tu baik kok
Kadang untuk melaksanakan solat berjamaah dulu awak kadang-kadang daripada pak pengurus hadir ke masjid. Ketika tiba masuk rajin, kadang-kadang dulu awak pada muazin bertanya anak ke awak, ya, lu masuk waktu ya. Waktu zuhur masuk jam 2 boleh lewat 20. Kini ke jam 2 boleh lewat 5 boya lama Ketika rajin tu apa nyawa? Jangan sampai waktu solat menunggu awak nyawa. Biarlah awak yang menunggu waktu solat. Itu nyawa jawaban ketika anak bertanya. Kenapa? Karena ketika itu awak rajin tu. Kau ibu cerita tu je. Copek amat pergi masjid tu maknya. Lama hanya masih jam 2 lewat 5 bawanya. Kok dapat bela awak menunggu waktu solat tu nak. Jangan solat waktu solat menunggu awak kan ya tu ibu. Tiba rajin. Kalau tiba beko sogan tu tiba masuk pamale tu beko lah jam 2 boleh songai lu nuang komat awak alun jo bangkit dari rumah nam biasa jam 2 boleh lewat 5 lah sampai awak masjid. Tanya jo anak. Biasa jam 2 boleh lewat 5 lah bangkit ayah ya. Ikolah jam 2 boleh songai. Ndak ya ke masjid. Ndak yung ponek dia ya nak. Kok mamak cinta itu je. Ponek amak lu nak. Artinya ketika ibadah amal kebaikan ulun awak memiliki sifat istiqomah. Kalau sifat istiqomah yang awak miliki dalam beribadah, dalam melaksanakan amal-amal yang soleh, dalam melaksanakan amal-amal kebaikan, tidak ada halangan Pak. Tidak ada istilah ponek dok. Ndak ada istilah hujan-hujan lo. Ndak ada istilah potwi lo. Kalau Allah mambai awak sifat istiqomah. Maka Allah Ta'ala menjolekkan alladzina qalu rabbuna Allah summastaqamu. Jadi orang-orang ada yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami, Tuhan kami adalah Allah. Summastaqamu. Kemudian mereka itu beristiqomah. Jadi kalau ada sifat istiqomah dalam ibadah, dalam masalah amal kebaikan, dalam masalah amal-amal yang soleh, insya Allah tidak pakai musiman dulu Pak. Kok tiba masuk cuneko ini kadang-kadang dek musiman kata Pak. Payai duit rajin jo awak ke masjid. Jadi kalau payai duit mak banyak awak nan lulus tes yang diberikan oleh Allah. Omu jo berdoa kepada Allah, ya Allah. Bela rezeki yang murah ya Allah. Ketika awak miskin, ketika susah, kodok jo awak mengenang Allah. Tiba di bayi ujian dari Allah Ta'ala dengan kesenangan. Nolah honda awak ada kini di bayi dari Allah Ta'ala awak rada ompek. Kojab lah sampai lah awak komai, kojab lah sampai lah komai, kojab lah sampai lah komai. Saya buat ti air jo awak itu musimannya bau tu. Ulun istiqomah. Tapi ketika awak memiliki istiqomah, ketika miskin rajin awak beribadah kepada Allah, ketika miskin rajin awak mengenang Allah, ketika kaya pun cuma itu, itu istiqomah. Dikolah menjelang menunggu ajal awak tiba, baik jo ndak di Allah Ta'ala awak sifat teguh pendirian.
Terutama dalam masalah amal-amal ibadah yang soleh, dalam masalah amal-amal kebaikan, dalam melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal. Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, salawat dan salam kita peruntukkan kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin yang berbahagia, apalagi kini kan momen Maulid Bapak Ibu. Awak bado bulan Rabiul Awal. Di ketika awak bado pada bulan Rabiul Awal, maka iko termasuk bulan hari kelahiran baginda Rasulullah. Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, ketika lejo bahagia awak dengan kedatangan Rabiul Awal, insya Allah adanya semacam kebaikan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Senang hati di bulan Rabiul Awal. Banyak awak baca doa. Kenapa? Karena dalam kisah ketika Abu Lahab, ada mama yang kenal dengan Abu Lahabnya? Anda ada kan? Apa-apa tidak juga kenal Abu Lahab. Tapi cerita Abu Lahab lah tentunya. Abu Lahab go, ya termasuk aja uang-uang yang namanya dimasukkan di Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Itu namanya surat Al-Lahab. Itu surat Abu Lahab, Pak. Ya. Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, jadi ketika Abu Lahab, ada nilai plusnya Abu Lahab dalam hidup dan kehidupan. Jadi dulu ketika Aminah hamil, ketika Aminah mengandung Nabi, yaitu di saat lah 9 bulan, maka apanya Abu Lahab kayak pembantunya. Ketika itu Abu Lahab nama pembantunya do Ummu Saibah, nama pembantu Abu Lahab. Jadi apanya Abu Lahab kepada Ummu Saibah? Saibah, tolong datang tek jonguk tek istri saudara Dayan. Nah, jadi Abu Lahab dengan Abdullah itu adik-adik tu, Pak. Jadi artinya itu adik iparnya Siti Aminah tu. Adik ipar Abu Lahab Siti Ami bini adiknya. Jadi Ummu Saibah tolong tengok Siti Aminah. Ya kalau ditengok masuk kehamilan ini kok mulai-mulai doke melahirkan kelainya. Maka ketika Ummu Saibah seorang budak, seorang pembantu, tentu copeknya. Ditengok Aminah yo artinya laboek. Dia langsung Saibah di situ menunggui Aminah. Atas perintah daripada Abu Lahab. Jadi pitawo Abu Lahab kepada Ummu Saibah, kalau lahir nanti anak Dayan tu, kena anak dari Rasulullah tu, tolong bayi dan kabar, tolong informasikan ke Dayan, kata Abu Lahab. Jadi singkat cerita, ketika Muhammad lahir Rasulullah, datanglah Ummu Saibah kepada Abu Lahab. Tuan, anak saudara engkau Siti Aminah itulah melahirkan seorang anak laki-laki yang luar biasa gagah, ancak, putih, borosio. Ketika itu tidak seketik gembira hati Abu Lahab gitu. Tentu tidak kan alhamdulillah lo nyono Pak. Tapi gembiranya. Kegembiraan itu apa kata Saibah? Ya Abu Lahab, ambo tengok engkau tidak ketek gembira. Apa hadiah engkau kepada Dayan?
Apa kata Abu Lahab? Mulai aiko Ummu Swaibah, engkau dayan merdekakan mulai aiko. Wah, gembiranya Abu Lahab dengan kelahiran Rasulullah. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin yang berbahagia, dalam kisah itu dinyatakan pada suatu malam bamimpilah saudaranya yang bernama Abbas. Abbas go saudara daripada Abu Lahab go, apa Rasulullah juga. Dalam mimpinya itu ketika Abu Lahab lah meninggal, inyo dalam mimpi itu seakan-akan bercakap-cakap inyo dengan Abu Lahab dalam mimpi. Apa mimpinya kau tadi dalam percakapan inyo? Abu Lahab, di mana letak wang kini Abu Lahab? Apa kata Abu Lahab? Kalau letak dan kini, iya tetap di neraka jahan, di nerakanya. Dia apa? Dia tak beriman. Tapi, kosan ada tapi oleh Abu Lahab tadi. Setiap hari Senin, naroko dan go diberi keringanan di Allah Ta'ala. Keringanan setiap hari Senin. Yaitu naroko go mambai dan keringanannya. Antan aku ngau nge gak ada pada ayai biasa. Di apa itu? Kata Abbas paman Rasulullah. Karena di hari Senin Rasulullah SAW lahir, ketika itu Abu Lahab memerdekakan budaknya bernama Ummu Swaibah. Jadi Bapak Ibu muslimin yang berbahagia, ketika bahagia awak di saat hari-hari kelahiran baginda Rasulullah, sedangkan Abu Lahab dia seorang yang kafir. Bahagia awak. Senang hati awak di saat kelahiran baginda Rasulullah bulan Rabiul Awal. Seorang Abu Lahab, seorang yang kafir, walaupun inyo di neraka jahanam, tapi ada semacam keringanan setiap hari Senin di hari kelahiran baginda Rasul. Maka kini go momen-momen Maulid go Pak Ibu. Memang malam itu ndak awak peringatan, tapi tentu awak ambil yaitu momen Maulid. Jadi malam itu awak kisah Maulid. Pengajian masalah Maulid. Bapak Ibu muslimin yang berbahagia. Jadi Maulid itu memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah. Dia Bapak Ibu muslimin yang berbahagia, kalaulah umat muslim di seluruh dunia, kalaulah tiba Rabiul Awal go, biarlah sokocik mereka. Apalagi masjid mereka. Itu di mana aja lah, insyaallah memperingati Maulid Nabi. Jadi Bapak Ibu muslimin yang berbahagia, dia ikut agenda tahunan go Bapak Ibu. Peringatan Maulid go. Agenda tahunan. Ada yang mau undang Buya dari Jakarta. Ada yang mau undang Buya mendatangkan Buya beko dari Pekanbaru, macam-macam. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu muslimin yang berbahagia, kalau dapat jangan hanya semacam acara tahunan masalah Maulid. Setiap tahun peringati. Ini sebuah peringatan kalau bisa dijadikan sebagai napak tilas. Jangan hanya siap memperingati Pak. Kok dapat mereka kalau awak hanya memperingati, abi kaji, abi masalah. Itu memperingati dunia Pak. Ya, datang Buya dari Jakarta lewat mendongaunya. Sudah Buya ceramah, abi kajian, ndak beramal ketik dengan apa yang disampaikan dari Buya. Berarti itu awak jadikan hanya ajang acara tahunan. Di kok dapat awak jadikan itu momentum napak tilas mengikuti jejak baginda Rasulullah. Jangan hanya Buya tu beko, jangan hanya ustaz tu berceramah aja Pak.
ada realisasi yang tidak dalam hidup dan kehidupan awak sebagai muslim. Bapak ibu kaum muslimin yang berbahagia, maka untuk malam ikolah walaupun tidak peringatan, tapi hanya semacam mambiok momen maulid. Tapi hendaknya ketika awak dalam hidup dan kehidupan dapat hendak awak beramal bersama-sama Bapak Ibu. Amin ya rabbal. Karena ketika maulid ada sunnah-sunnah Nabi yang godang-godang dulu mulai tinggal di awak mak. Awak sekali mengecek sunnah Nabi, sekali mengecek sunnah Nabi dan godang awak tinggal. Apa sunnah Nabi yang godang yang di zaman awak kini lah mulai kurang diminati dek masyarakat muslim? Apa? Kecintaan umat Islam terhadap masjid. Kuang semangat awak kini melaksanakan sholat berjamaah Pak. Aiko tio sunnah Nabi dan paling godang yang zaman awak kini semakin dakwah bersemangat lah Bapak Ibu muslimin yang berbahagia. Mencintai masjid kemudian melaksanakan sholat berjamaah. Iko sunnah Nabi yang paling godang Pak. Dia apa sunnah Nabi yang paling godang? Selama Nabi diutus oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, mulai dari umur 40 tahun setelah Nabi menerima SK, sampai Nabi wafat, sampai Nabi mati umur 63 tahun. Jadi di umur Nabi yang 23 tahun satu waktu tidak pernah Nabi meninggalkan sholat berjamaah. Sawakatu tidak pernah Pak. Konan sunnah Nabi Bapak Ibu muslimin yang berbahagia paling godang loleh. Seumur Rasulullah lebih kurang 23 tahun Rasulullah itu satu waktu tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Contoh apa je lah, biar dalam perperangan beko namun tetap je berjamaah. Semangat itu awak naluntur kini Pak. Semangat itu dan luntur awak kini mak. Tapi kalau ditengok jemaah di kuat alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Kau awak tak sunnah-sunnah aja beko. Tapi nang godang tak awak gue dah. Hayya 'alas shalah. Awan bono dia awak. Kau sunnah Nabi. Di kok dapat akulah yang awak camkan Bapak Ibu muslimin yang berbahagia. Dia apa itu? Kasan dalam hadis qudsi. Ketika awak meramaikan masjid, ketika awak selalu memakmurkan masjid dalam kegiatan-kegiatan agama, kasannya Rasulullah iko bisa menghindarkan awak dari bencana musibah yang diturunkan oleh Allah. Di intinya kata Rasulullah dalam hadis qudsi, kalau dalam hidup dan kehidupan awak umat muslim nak jauh awak dari musibah, nak jauh awak daripada bencana, syarat satu, selalu memakmurkan masjid, selalu melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Apanya Rasulullah dalam hadis qudsi itu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala fil hadisil qudsi, inni la azmatu min abadi azaban. Jadi kata Allah Ta'ala dayan la ummatun akan menjauh, akan menurunkan anzala ahatan, akan menurunkan suatu musibah, suatu bencana ila ahlil ardi, yaitu kepada penduduk yang ada di bumi,
wassamawat dan penduduk yang ada di langit. Kemudian iza nazartu fi umari masajidi, ketika dan tengok hamba-hamba dan yang di bumi, mereka itu selalu memakmurkan masjid. Nasartu minhum min azabi, ketika itu dan jauhun mereka itu daripada bencana dan musibah. Dia Bapak Ibu muslimin yang berbahagia, aku kata Rasulullah di dalam hidup dan kehidupan, kalau awak beko odikuak go nampak di Allah Ta'ala, selalu awak memakmurkan masjid, selalu banyak awak di masjid nampak di Allah Ta'ala, ketika itu tiap baunya Allah Ta'ala nasartu minhum min azabi, dan jauhun wang tu daripada berupa musibah dan bencana. Jadi Bapak Ibu muslimin yang berbahagia, kalau malam itu hadir Pak Kadus, kalau hadir malam kau Pak Kadus, coba-cobalah berombok dengan masyarakat, ambil kesepakatan, le sepakat awak kan menjauhkan nagoi ganya, le sepakat awak bersama-sama ingin menjauhkan kampung awak go daripada musibah dan bencana daripada Allah. Kalau leyo awak sepakat Bapak Ibu muslimin yang bahagia, sampaikan ke Pak Kadus, jadikanlah solat berjamaah go suatu peraturan dusun. Kalau sepakatnya itunya Rasulullah. Kalau lain nampak dan hamba-hamba dan dunia Allah Ta'ala beramai-ramai umari memakmurkan masjid di masjid. Maka apanya Allah Ta'ala nasartu anhum min azabi, dan tarik dan hindarkan dan jauhkan yang dinagoi itu daripada musibah dan bencana. Jadi kalau ada Pak kepala dusun malam itu, aku cuba-cuba. Ayo, jangan awak buat sodo, buat wajib ke masjid, apa ya do Bapak Ibu. Ketika baik dalam kesepakatan baik lei 2 tui kakak, lei 1 tui 50 kakak, datangnya seorang dalam sakaka tu alatnya. Seorang dalam sakaka tu alatnya. Untuk apa? Memakmurkan masjid. Apa guna di awak? Apa yang disampaikan dari Rasulullah tadi? Kalau iya awak bersama-sama tobang sapulun inggok sadahan, kabukit sama mendaki, keluar sama menun, talangkui awak sama makan tanah, talontang awak sama makan ayu, minum ayu. Dan sodo pulau payah buat jo peraturan dusun tu, seorang jo sakakalat ya. 150 kakak beko. 150 uang 3 masjid. Itulah nampak amir Pak. Nampak amir Mak. Kan itu ya. 150 uang. Pi kalau umpamanya dalam satu kampung do beko 150 kakak yang hadir ke masjidnya hanya ompek sap, 2 sap laki-laki, 2 sap ibu-ibu di belakang. Itu alun kan mampu menjauhkan kampung Nagoigo daripada bencana musibah daripada Allah. Alun mampu dulu Pak. Di kalau sepakat dua, iko Allah Rasulullah menyebutkan kalau nak jauh Nagoigo dari musibah dan bencana, itu tu banyak. Makmurkan masjid. Ini itu janji Allah Ta'ala. Tapi kalau tidak Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, Allah jadi jauh dari Allah Ta'ala musibah bencana di kampung oleh Pak. Dia Ustaz, ke awak kau tidak lu ada musibah bencana mana Pak Ustaz? Kalau musibah bencana secara alam ayatnya Allah ke awak boleh makan itu ya. Contohlah baik
Tsunami. Tentu ya tidak ada ke awak goropak kan ya. Tidak sama awak dengan saudara awak yang di Sumatera Barat. Tidak sama awak dengan saudara awak yang ada di Aceh. Wang tu adonyo bencana alam namanya tsunami. Dia apa wang tu topi lawi. Iya mama. Awak di topi sungai Kampaunya. Bapak ibu kaum muslimin yang berbahagia, kemudian ada gompo namanya. Lele jo terjadi gompo ke awak kanya mak. Tapi selama itu, iyo masih bergoyang-goyang ketek dalam lampu do bau dia. Iya pak. Nan parah tu ndak ada bau dah. Nan menjatuhkan rumah, merobohkan rumah, bangunan ndak ada bau dah. Hanya sekitar bergoyang-goyangnya lampunya itu tanda dia awak bosogom. Nah, dia apa? Nyawaknya di topi sungai Kampau Bapak Ibu. Kalau daripada bencana alam, insya Allah jarang ke awak punya Pak. Tapi lain bencana alam ada musibah ke awak Pak. Apa musibah yang terjadi kini go Bapak Ibu muslimin yang berbahagia? Hilangnya dalam kehidupan anak-anak awak nilai-nilai Islam. Itu bencana yang paling godang kehidupan. Hilangnya dalam kehidupan anak-anak awak remaja nilai-nilai aku musibah bagi orang tua ke Pak. Tengok deh awak anak-anak awak. Kalau wak suninya ke masjid, kalau wak suninya untuk solat lah badaun lidah man suninya solat Pak kan ya dia. Solat nak. Tapi ketika kini awak menasihati anak masuk telinga kanan, kalau di telinga kiri. Di ketika bentuk kini anak-anak awak yang jauh daripada nilai-nilai Islam, itulah bencana yang paling godang. Yang dirasakan oleh wang tua ayah dan ama. Komai nyawa anak nak kokin. Buek nyawa indahnya anak. Kau musibah bagi awak Pak. Jangan baik kau Bapak Ibu muslimin yang berbahagia awak ayah. Baujan pulang dari Imbo Pak. Baujan pulang dari Dayak Pak. Baujan pulang dari kebun dari ladang. Di apa awak sampai bau jandek mengonang anak jual. Messi paket anak le. Paket HP. Tentu awak je yang ke Messi Pak kan ya. Uang sekolah le. Uang jajannya le. Uang minyak Honda-nya le. Kadang bau jan awak Pak dari kebun dari ladang. Dari Dayak bau jan awak. Dia awak semakin naik umur bertambah, awak semakin tua je. Tentu ndak tahan awak di hujan oleh Pak. Nya kau tu darah dulu masih segar mantap. Ndak perlu ndak peduli dia awak hujan dulu kan itu. Kini umur anak lah bompek. Pulang awak dari kebun, pulang awak dari ladang, pulang awak dari Dayak baik kau bau hujan. Tiba malam, tiba dingin menggigil awak. Apanya anak koton ke awak? Tapi apa jua ya gomo kak dia man. Dikuk kan tak ada bocor itu dulu mak. Kan tak ada baru di Pulau Jambu ke dah. Tak ada kan? Alhamdulillah. Ketika awak menggigil contoh itu, apa yang awak inginkan kepada anak ndak ya? Medan poci ayah, medan India ayah, medan ayah boli nube ayah, men bo ayah ke dokter ayah. Kok cina itu ya nak onde ndak seketik bahagia godang hati awak. Iya tak? Ikon ndak awak baujan, mami kiun paket, mami kiun uang sekolah, mami kiun jajan, mami kiun minyak Honda. Menggege awak dek dingin, dek awak sudah baujan apanya anak. Ayah mau kak dia ni. Itu suatu musibah dan paling
Salah satu kata Rasulullah SAW untuk menghindari musibah yang bentuk iko, ndak lain, ndak bukan kata Rasulullah. Iza nazartu min umari masajid. Kalau dalam menengok hamba-hambaku yang di bumi itu selalu memakmurkan masjid, melaksanakan solat berjamaah, nasartu anhum min azabi. Dan jauhun mereka itu daripada musibah dan bencana. Jadi kalau nak mau ubah karakter awak bapak ibu, nak mau ubah karakter anak awak, Ustaz, dia nak monton anak ke pondok pesantren, Ustaz nak boleh bawa ubah pengir, takkan mau ubah dok. Ndak ada sebuah pesantren di dunia dok yang kan mampu mau ubah karakter anak ada. Kalaulah manusia mampu dan bisa mengubah karakter manusia yang lain, ndak akan mati kafir Abu Thalib paman Rasul. Ndak akan mati kafir Abu Thalib Pak. Dia apa? Paknya Rasulullah iko apakan baik oleh Pak. Ketika apakan baik oleh itu Pak ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Walaupun apa alun solat sawakatu jole, alun apa puasa soi jole, dan jamin apa untuk masuk surga kata Rasulullah. 2 kali sudah itu. Menggeleng Abu Thalib jalan Muhammad, malu dan Muhammad ni. Masuk nak 3 kali tiba teguran Allah. Uang nak namu aja di bo ya Rasulullah ya Allah Taala. Itu bukti. Manusia awak wang tua pondok pesantren takkan bisa mengubah karakter anak-anak. Apa yang bisa mengubahnya? Allah Subhanahu wa taala. Kalau awak berharap kepada Allah Taala menghilangkan mengubah karakter anak-anak awak kini supaya mereka itu hidup dengan secara islami balik, maka Allah akan bisa bagi bapak ibu muslimin yang berbahagia. Dan kalaulah manusia itu mampu merubah karakter manusia yang lain, ndak akan mati kafir doh anak dan istri Nabi Nuh. Kau tu kan banjir kan tiba nang godang do imbau dek Nuhnya anak dan istri ini komen lah kalian. Kalau kalian nak selamat masuk dalam sompanan kau, tapi ditolak oleh anak dan istri Nabi. Kenapa? Karena Allah tidak ridho. Maka Bapak Ibu muslimin yang berbahagia, itu salah satu menghilangkan bencana musibah yang tengah awak alami. Dan nak monton anak ustaz ke pondok pesantren tahfiz nak yo lebih ubah pangainya tu. Ketika Allah nampak di Allah Taala awak serius dalam memakmurkan masjid go, Allah kan diubah di Allah Taala lepas. Maka Bapak Ibu muslimin yang berbahagia, itu intinya. Dia untuk itu melalui kajian maulid go, mau ambil sunnah Nabi dan paling godang kecintaan Nabi terhadap masjid. Nabi selalu memakmurkan masjid, terutama melaksanakan solat berjamaah yang intinya untuk menjauhkan awak daripada musibah bencana yang diturunkan oleh Allah. Yang kedua, apa sunnah besar yang ditinggalkan dari Rasulullah? Bahkan yang termasuk jo nanti menghilangkan, menghindarkan musibah bencana daripada Allah, yaitu wal mustawfiruna fil ashar. Jadi ketika dan tengok penduduk di satu negeri itu, mereka itu banyak yang minta ampun fi azhar ketika waktu sahur setelah solat sunat tahajud. Apanya Allah Ta'ala? Nasartu anhum min azabi. Ketika itu jauh dan jauhun hamba-hambaku yang ada di bumi itu, di negeri itu, dari musibah dan bencana. Solat sunat tahajud Bapak Ibu. Kau termasuk yaitu ibadah yang akan menjauhkan awak daripada musibah bencana Allah, dan iko merupakan sunnah yang godang yang ditinggalkan dek Nabi. Dan iko pun lah mulai awak tinggalkan. Iya nak ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya ketika Aisyah beko setiap malam Nabi dia ndak lolok Bapak Ibu. Bongkak tumi, bongkak mata kaki dia apa? Karena melaksanakan ibadah sujud rukuk kepada Allah. Ibu-ibu lejo ada yang bongkak di Pulau Jambu ke malam hari Bu. Apa awak yang bongkak Bu?
apa awak nak bongkak? Matonya. Awak kena jaga Pak. Ada juga awak bongkak di malam harinya Pak. Pindak tumit mata kaki dah. Apa awak nak bongkak Pak? Mato. Mulai sudah isya dah bekok pagi jaga. Seminggu bekok 7 malam. Sebulan 30 malam. Zong sodo solat tahaj. Bahkan kata Rasulullah, kalau ketika nampak awak dan Allah Ta'ala serius dalam masalah solat tahajud, kemudian sudah tahajud minta ampun kepada Allah Ta'ala, nasartu anhum min azabi. Ketika mereka itu serius untuk berdoa setelah solat tahajud, maka dan jauhkan masyarakat itu, di masyarakat suatu negara itu dari musibah dan bencana. Maka balik awak Bapak Ibu muslimin yang berbahagia, kok ndak nokan sampai bongkak tumit mata kaki. Nya kalau Rasulullah masalah tahajud wajib hukum bagi Rasulullah mak. Wajib hukum bagi Rasulullah tahajud go. Awak yang sunat dia apa ndak kan tolok dia awak tiap malam lopakkan itu ya. Ketika awak dalam hidup dan kehidupan balik awak ambil sunanan godang balik. Awak hiasi jo malam-malam itu. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalaka. Asa ayyabasaka rabbuka maqamam mahmudah. Di pertengahan malam, di sebahagian malam laksanakan solat tahajud. Agar engkau diberikan kemuliaan, agar engkau dinaikkan derajat engkau maqamam mahmudah, ke tingkat yang sangat mulia. Dia Bapak Ibu muslimin yang berbahagia, ikolah amalan dan kena awak buat Bapak Ibu muslimin yang berbahagia. Kau ndakkan tolok tiap malam, dapat 2 kali seminggu ala tiap tahajud tu. Tapi ndaknya banyak nak nampak di Allah Taala ada di kampung. Sudah itu Astaghfirullahalazim. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni keluarga kami ya Allah, ampuni anak-anak kami ya Allah. Banyak nampak di Allah Ta'ala di tengah malam masyarakat awak di Pulau Jambu yang bantu iko. Apanya Allah Ta'ala dalam diskusi kata Rasulullah, nasartu anhum min azabi, dan jauhun mereka-mereka go daripada bencana dan musibah. Jadi awak ikuti harapan awak Bapak Ibu. Dua amalan kau melalui kajian maulid go. Dalam masalah sunanan godang yang mulia awak tinggikan go, mau awak laksanakan balik insya. Kok ndak no secara masyarakat beko banyak-banyak. Ayo artinya ada lowong beko aja lah. Kok tiba musibah ayo ndak peduli dong. Awak malah melalui keluarga-keluarga awak. Ayo keluarga-keluarga ado sebagai utusan yang hadir memakmurkan sudah itu baik keluarga-keluarga baik nampak jo ndak ada Allah Ta'ala walaupun ndak setiap malam, di pertengahan malam, di sebahagian malam itu untuk menghiasi malam dengan solat sunat tahajud. Kemudian sudah itu minta ampun kepada Allah. Ikuti resep yang dibendek Rasulullah Bapak Ibu muslimin yang berbahagia. Kalau lai awak beramal insya Allah nasartu anhum min azabi, niscaya aku jauhkan, aku hindarkan masyarakat itu, keluarga itu dari bencana dan musibah. Tapi beko mato jo yang bongkak awak setiap malamnya. Mato mo yang bongkaknya Pak. Alun jati oleh kan dijauhun awak, kan dijauhun keluarga awak, kampung negoi awak daripada musibah dan bencana. Sebagai kesimpulan melalui kajian maulid go amo wak konang nan 2 perkara wah. Ketika nak jauh kampung nagoi keluarga awak daripada musibah bencana daripada Allah, serius awak dalam masalah memakmurkan masjid, terutama dalam melaksanakan solat berjamaah. Yang kedua serius awak ketika awak ada di malam hari, walaupun takkan setiap malam, minimal kok 2 kali seminggu, minimal sekali seminggu, nampak jua awak di Allah Ta'ala di Pulau Jambu go sudah solat sunat tahajud, berdoa awak minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan kajian awak go bermanfaat.
dapat jo samu-samu awak beramal, terutama ambo yang menyampaikannya. Amin amin ya rabbal. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.